salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Winata, Kepala SD YPK Immanuel Kamisabe, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Akan menyampaikan praktik baik kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah terkait tantangan dan solusi dengan judul empati menjadi sarana pintu masuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kampung Kamisabe. Praktik baik ini saya mulai di awal tahun ajaran baru 2022-2023. Waktu perlu dihargai. Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu termasuk orang yang merugi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tinggal dan bertugas di daerah pedalaman bukan berarti kita tidak bisa maju dan bergerak seperti daerah lain. Kita tinggal di daerah pinggiran bukan berarti kita orang pinggiran. Kita bisa karena kita terbiasa. Kalimat inilah yang menggambarkan bahwa kita harus melakukan perubahan dan kita pasti bisa. Letak sekolah ini jauh dari keramaian. SD YPK Immanuel Kamisabe berada di wilayah pemekaran dampak dari pemilu kada tahun 2013. Kultur budaya sebagian masyarakat setempat berkebun dan mencari nafkah yang melibatkan anak, serta belum menganggap bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan anak mereka. Tahun 2013 sampai 2022, sarana prasarana di SD YPK Immanuel Kamisabe sangat minim, belum memenuhi standar nasional pendidikan. Hanya memiliki satu gedung, 3 ruang kelas belajar, 1 ruang kelas belajar dijadikan sebagai ruang kepala sekolah dan guru, 2 ruang kelas belajar digunakan untuk 6 rombongan belajar. Tenaga guru yang berkualifikasi S1 pendidikan sekolah dasar hanya 4 orang termasuk kepala sekolah, 4 orang guru yang harus melayani 6 rombongan belajar. Situasi keamanan yang kurang kondusif serta sulitnya akses jalan untuk sampai ke SD YPK Immanuel Kamisabe membuat mereka yang berijazah guru tidak berminat untuk datang mengabdikan dirinya di tempat ini. Serta anggapan masyarakat bahwa pendidikan anak mereka sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Sehingga mereka menjadi berlepas diri dan malas tahu, acuh tak acuh terhadap tanggung jawab mendidik anak. Hal ini pun berimbas pada tingkat partisipasi orang tua terhadap kemajuan pendidikan anak yang sangat rendah. Mereka jarang hadir dalam kegiatan pertemuan yang diadakan oleh sekolah. Selain itu, di beberapa kesempatan sering berhadapan dengan orang tua dan masyarakat yang menyalahkan pihak sekolah dan guru atas rendahnya nilai yang didapat oleh anaknya. Orang tua siswa seolah apatis dan tidak mau tahu tentang kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah. Mereka juga kurang menyadari bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik, serta sinyal yang kurang lancar sehingga mobilitas infrastruktur digital sedikit terhambat. Kondisi internet yang serba minus dan sulit terjangkau dan belum adanya PLN. Untuk mewujudkan visi sekolah di mana siswa yang berakhlak mulia, terampil, peduli lingkungan dan sadar iptek, tentunya dibutuhkan sekolah yang berkualitas dan bermutu baik. Harus melibatkan partisipasi semua pihak termasuk orang tua. Oleh sebab itu, sebagai upaya peningkatan partisipasi semua pihak dalam mendukung peningkatan mutu sekolah, ada beberapa indikator kegiatan yang dilakukan meliputi 1. Koordinasi dengan semua komunitas pendidikan melalui rapat resmi, kunjungan rumah, dan organisasi keagamaan. 2. Menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah kampung, koramil, puskesmas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. 3. Membentuk komite sekolah sebagai wadah perhimpunan orang tua dan para pemerhati pendidikan untuk menjadi mitra bagi sekolah dalam peningkatan mutu sekolah di SD YPK Immanuel Kamisabe.
4. Kepala sekolah melakukan pembinaan, pembimbingan bagi guru melalui kegiatan-kegiatan IHT, menugaskan guru untuk mengikuti pelatihan, workshop, serta melaksanakan observasi guru. 5. Melibatkan pihak-pihak terkait seperti kepala kampung, komite sekolah, PHMJ, dan perwakilan dari orang tua murid dalam menyusun RAKS dan RKS di SD YPK Immanuel Kamisabi. Hal ini sangat penting dilakukan agar semua pihak dapat terlibat langsung dan bertanggung jawab, serta bisa memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan mutu sekolah. Masyarakat juga diberi ruang untuk turut mengawasi pengelolaan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang tentunya berpengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakat. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan secara umum adalah pendekatan secara langsung untuk memberikan pencerahan dan pemahaman serta terlibat langsung dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Secara teknis, hal yang dilakukan adalah saya sebagai kepala sekolah berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan adalah turut serta dalam organisasi Karang Taruna, mengambil bagian dalam kepanitiaan Hari Besar Nasional dan kegiatan kampung, aktif dalam bakti sosial lingkungan, bakti kesehatan, serta acara-acara adat, juga mengangkat budaya lokal masyarakat Kamisabi. Untuk kerohanian seperti mengikuti ibadah unsur-unsur, menjadi ketua pemuda gereja, masuk dalam kepanitiaan pembangunan dan pentapisan gedung gereja, melakukan pendekatan sosial bidang keagamaan menjadi sangat penting mengingat kultur budaya masyarakat Papua yang sangat menghargai dan menghormati pemimpin agama yang dianutnya, sehingga saya pun terlibat langsung dalam organisasi dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini menjadi pintu masuk bagi saya sebagai kepala sekolah sehingga dapat diterima oleh masyarakat setempat dalam kultur sosial budaya mereka. Refleksi. Hasil aksi nyata. 1. Kontribusi dedikasi stakeholder meningkat dalam hal jasa, finansial, moral, dan barang. Meningkatnya kepercayaan stakeholder kepada sekolah terutama menyangkut integritas, pengelolaan keuangan, dan proses belajar mengajar. Meningkatnya tanggung jawab stakeholder terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Meningkatnya kualitas dan kuantitas untuk peningkatan mutu pendidikan. Meningkatnya kepedulian semua komunitas pendidikan terhadap setiap langkah dan upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh sekolah benar-benar mengekspresikan apresiasi dan pendapat stakeholder. Dampak aksi nyata. Peningkatan capaian baik pada raport mutu pendidikan tahun 2023 dan 2024. Pemerintah kampung, komite sekolah, orang tua wali murid dilibatkan dalam RAKS dan RKS. Pembuatan lapangan upacara MCK, pembuatan tiang bendera, taman sekolah, pembersihan halaman dan lingkungan secara periodik, membantu pembuatan papan nama sekolah, pembuatan pojok membaca di sudut sekolah, dan honai baca. Dengan empati menjadi sarana pintu masuk, meningkatkan partisipasi masyarakat, bisa mewujudkan sekolah yang bermutu dengan fasilitas yang semakin memadai, dan partisipasi masyarakat kampung Kamisabi untuk peduli pendidikan pun semakin membaik. Terlihat sempurna belum tentu bahagia, namun jika dapat menerima segala kekurangan menjadi kelebihan, itulah namanya kesempurnaan.